Thank you Daniel ya. Untuk kaitan mengenai market yang kali ini berada di zona merah dan turn over-nya turun, tentu saja ini memang sudah diprediksi ya. Karena yang pertama kaitan mengenai behavior masyarakat retail, yang mana sebelumnya masyarakat itu kerjanya WFO atau WFH, mohon maaf, bekerja dari kantor. Tapi sekarang mereka dari rumah udah mulai ngantor, sehingga investor retail ini transaksinya porsinya semakin dikit dibandingkan dengan tahun lalu. Di mana tahun lalu dari trading value di kisaran 14,7 triliun, 40%-nya itu didominasi oleh retail, sekitar 45%. Atau jika kita hitung tuh sehari retail itu bisa mencapai 6-7 triliun. Tetapi tahun ini, year to date, dari sekitaran trading value angka 10 triliun, retail hanya berkontribusi 35%. Atau di kisaran 3,57 triliun seharinya. Jadi penurunannya cukup signifikan. Retail transaksi di pasar saham turunnya bahkan lebih dari 50%. Sehingga transaksi di Indonesia saat ini dominasi oleh institusi, utama institusi domestik dan juga foreign. Yang mana kita juga bisa melihat bahwa foreign saat ini melakukan aktivitas net buy secara terus-menerus. Nah, apakah penurunan hari ini dikarenakan investor retail takut ARB yang mulai ke 15% di Juni nanti dan bisa di 25 bahkan 35%. Kalau menurut pandangan saya bukan karena itu. Mengapa? Karena saat ini kelas retail itu udah cukup dikit di pasar saham kita. Nah, malah menurut pandangan saya di area-area sekarang ini merupakan area yang cukup menarik untuk akumulasi. Di mana area support yang bisa diperhatikan ada di kisaran area 6.670 sampai dengan di area 6.550. Jadi 6550 sampai 6675 menjadi area yang bagus banget buat kita untuk entry di saham-saham yang menjadi pilihan teman-teman sekalian. Mengapa demikian? Yang pertama adalah kaitannya mengenai inflasi di Amerika Serikat yang sudah di bawah 5%, di mana bulan April inflasinya sudah di angka 4,9%. Dampaknya apa? Inflasi ini semakin menurun. Dampaknya adalah potentially the Fed tidak akan menaikkan suku bunganya lagi. Karena saat ini suku bunga The Fed sudah di angka 5,25%. Dan jika Amerika Serikat menaikkan suku bunga lagi, ada potensi nih Amerika Serikat bisa mengalami gagal bayar kaitannya mengenai hutangnya. Kenapa? Karena saat ini rasio GDP terhadap debt atau rasio debt terhadap GDP di Amerika Serikat itu udah di kisaran 127%. Di Jepang udah lebih dari 200%, makanya Jepang nggak pernah naikin suku bunga. Mata uangnya turun terus. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya dan pandangan dari Sekuritas, 5,25% ini potentially nggak akan naik lagi. Bahkan di penghujung tahun kita perkirakan Fed rate akan turun hingga kita 3%. Dan di Indonesia sendiri suku bunga juga udah dipertahankan di angka 5,75%. Artinya apa? Artinya kalau suku bunga itu nanti bertahan bahkan nanti cenderung turun, investor akan cenderung mulai memindahkan dananya, memindahkan fund-nya. Jadi instrumen-instrumen yang sifatnya konservatif seperti time deposit ataupun obligasi berpindah ke instrumen yang lebih agresif, yaitu salah satunya adalah pasar saham. Sehingga menurut pandangan saya, sell on May and go away ini malah menjadi opportunity di akhir bulan ini menjadi peluang kita untuk malah koreksi saham-saham yang masih laggard untuk kita bisa invest atau swing trading kan beberapa saat ke depan, terutama untuk sektor-sektor yang menarik. Seperti itu, Daniel. Wah, ini menarik banget nih. Kita juga pasti dan juga cuan trooper saya yakin udah banyak yang kangen dengan rekomendasi-rekomendasi dari Bro Bernard kan biasanya tiap pagi ada di Clubhouse gitu ya. Tapi belakangan mungkin sibuk kan. Ini sekarang makanya kita IG Live banyak yang kangen nih pasti dengerin Bro Bernard nih yang pengen tahu proyeksi ke depannya apa. Thank you, Daniel. Oke. Iya. Nah, Bro Bernard, ini kan tadi sempat diceritain tentang sentimen-sentimen global yang paling penting ya berkaitan dengan suku bunga gitu. Nah, kalau Bro Bernard sendiri lihat di dalam negeri ini sentimen yang dinanti-nanti ada apa lagi nih? Karena kan ini udah di penghujung Mei, Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan keputusan akan mempertahankan suku bunga. Nextnya data-data apa lagi nih yang sebaiknya kita perhatikan sebenarnya? Oke, tentu saja selain data kaitan dengan ekonomi ya, yang perlu kita perhatikan di tahun 2023 kita jangan lupa bahwa
tahun ini merupakan tahun politik. Di mana nanti tanggal 14 Februari di tahun 2024 akan ada pemilihan legislatif dan presiden secara serentak. Nah, tentu saja peredaran duit atau peredaran dana di masyarakat akan semakin luas dengan adanya kampanye ini. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa money politik itu pasti masih ada di sana-sini. Nah, oleh karena itu, ini akan menjadi sentimen yang cukup menarik, terutama buat masyarakat yang mendapatkan dana dari kampanye ini. Tentu saja mereka akan mampu meningkatkan buying power dari mereka sendiri. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi, selain dari iklim masyarakat sendiri, adalah kaitan mengenai kepemimpinan. Siapakah nanti 2024 yang akan jadi? Karena potensially nanti akan ada kurang lebih 3-4 calon ya di tahun 2024, dan saya prediksikan mungkin hanya ada 3 calon. Mungkin dari PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri, yang mana sudah mendeklarasikan Pak Ganjar. Kemudian dari satu koalisi sudah mendeklarasikan Pak Prabowo dan Pak Anies. Tentu saja ini akan menjadi hal yang menarik untuk disimak di tahun 2024. Karena tentu saja kepemimpinan atau presiden ini akan sangat menentukan arah kebijakan ekonomi, politik, dan bisnis Indonesia. Ini yang ditunggu-tunggu. Tapi tentu saja ada emiten-emiten juga ya diuntungkan dengan adanya kampanye-kampanye ini. Yang tentu saja akan kita bahas. Jadi selain suku bunga ini, perhatikan apa? Adalah kampanye ini, yang mana ini akan mengakibatkan banyak uang beredar, dan tentu saja puncak kepemimpinan juga akan menentukan arah bisnis kita ke depannya. Wah, ini menarik banget ya. Dan nanti saham-saham yang bakal bergerak di tahun menjelang tahun politik ini juga sangat bagus untuk kita perhatikan bersama tentunya. Nah, sebelum kita lanjut, Bro Bernard, saya ingin ingatkan para penonton dan juga cuan troopers, bagi yang belum bertransaksi menggunakan akun spot, jangan lupa join bareng kita ya, supaya sama-sama bisa pakai spot melalui e-form.sukorsekuritas.com. Dan juga untuk Instagram live pada malam hari ini tentunya akan kita save di Instagram Sukor Sekuritas, via YouTube juga akan kita save, jadi jangan lupa subscribe, dan via Spotify akan kita buatkan kontennya, jadi jangan lupa di follow. Bagi cuan troopers yang ingin bertanya, jangan lupa langsung pertanyaannya masukin ke kolom question and answer di bawah, atau bisa melalui kolom komen juga. Nih kita bisa bahas komentar-komentar dari para cuan troopers yang mau nanya saham apa, kemudian mau curcol gitu ya terkait dengan kondisi portonya gimana, saran-saran money manajemennya seperti apa, ini nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, Bro Bernard, ini terkait dengan tema kita pada malam hari ini, strategi trading menuju ARB simetris. Ini kan sudah mencuat di media, kemudian banyak memberikan banyak menuai respon-respon yang negatif sepertinya gitu ya, karena kan ARB 7% kemarin aja ini saham banyak yang merah tiap hari gitu ya, banyak kemudian trader-trader yang sahamnya nyangkut dan lain sebagainya. Kalau misalnya dinaikkan gitu ya, yang tadinya maksudnya lebih diturunkan, yang tadinya -7 tiba-tiba -15 gitu. Yeah. Apakah dampaknya ke investor retail ini akan semakin negatif gitu, akan semakin banyak yang nyangkut? Gimana tanggapannya, Bro Bernard? Oke, jadi sekali lagi untuk kaitan mengenai ARB yang akan pelan-pelan simetris ya, di mana nanti Juni akan 15%, kemudian September akan normal, 20, 25, 35 tergantung dari harganya. Yang paling penting adalah ketika kita melakukan pemilihan saham, yang pertama jangan lupa analisis secara mendalam. Maksudnya bagaimana? Kita lakukan analisis top down terlebih dahulu. Kita lihat secara makroekonomi, kira-kira sektor apa yang diuntungkan, analisis sektoral, sektor-sektor mana yang menarik di tengah kondisi saat ini, dan baru kita lihat valuasi dari perusahaannya. Jangan sampai kita melakukan pembelian saham-saham yang secara valuasi seperti price to earning ratio, EBITDA itu terlalu ekspensif. Karena kenapa? Karena jika terlalu ekspensif, bisa aja nanti tiba-tiba ada big money yang melakukan aktivitas secara besar-besaran. Yang mana kemarin tentu saja saya percaya banyak investor ini juga kena, seperti saham-saham kaitan mengenai BEPS, IPPE yang sedang disuspend. Mengapa? Karena valuasinya terlalu mahal. Walaupun saat itu teknikalnya bagus, tetapi ketika big money atau big seller yang melakukan pembuangan, harganya
ARB terus, kita nggak bisa jualan. Kita kalah cepat sama mereka. Nah, that's why sebelum kita masuk entry di suatu saham, kita analis dulu yang menyuluh. Makro, kemudian sektoral, dan tentu saja kaitannya mengenai valuasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, ketika kita udah melakukan 3 analisis tadi atau top down analysis, kita bisa namanya melakukan area entry atau exit dengan menggunakan teknik analysis. Bisa menggunakan buy on weakness, breakout atau retracement, dan juga kita bisa lakukan aktivitas penjualan ketika sell on strength atau ketika patah MA20 atau MA50, ketika patah trennya, breakdown the base, kita harus disiplin dengan namanya trading plan yang kita buat. Jangan kita lakukan pembelian karena FOMO, tapi kita harus membuat trading plan dengan sebelumnya lakukan analisis top down terlebih dahulu. Dan saat ini di Sekuritas juga ada fitur namanya advance order dan juga trailing stop yang bisa membantu rekan-rekan sekarang untuk melakukan aktivitas taking profit secara otomatis atau aktivitas stop loss secara otomatis dengan menggunakan sistem dari aplikasi Spot by Sekuritas yang tersedia di mobile maupun desktop. Mengapa itu penting? Karena ketika ARB nanti misalnya September ada 25-35%, kalau teman-teman nggak pasang stop loss, tiba-tiba ARB turun 35%, modal teman-teman tergerus 35%. Untuk membalikin keuntungan 35% tadi atau kerugian 35% tadi, kita perlu cuan berapa? Kita perlu cuan yang cukup signifikan. Lebih dari 45%. That's why stop loss penting, trading plan penting, dan know what you buy. Jangan sampai teman-teman melakukan pembelian saham-saham yang enggak teman-teman ketahui. Begitu, Daniel. Waduh, menarik banget ini. Tapi di aplikasi Spot sendiri ini seperti yang tadi Pak Bernard bilang kan kita sudah memberikan fitur-fitur tersebut ya, yang akan membantu mengamankan cash position dari teman-teman cuan troopers ini. Jadi jangan takut gitu ya, hanya harus lebih disiplin aja. Yeah. Nah, sebelum kita mulai untuk bertanya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya daripada para cuan troopers ini, saya ingin info juga nih ke cuan troopers. Hari ini T-Talks kita kan T-Talks spesial ya, antara Sekuritas dan juga Bro Bernard. Jadi kita bakal kembali lagi bagi-bagi merchandise menarik. Ya, ditunggu aja nanti merchandise-nya, kalau kalian beruntung kalian bakal dapat. Caranya gampang, jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, dan juga tag ke Sekuritas, tag juga ke Bro Bernard, tag juga ke saya boleh ya, nanti akan saya repost semuanya untuk mendapatkan merchandise menarik. Ini hanya 3 aja ya, hanya terbatas 3 aja, jadi buruan ya, screenshot dan juga tag ke kita bertiga. Oke, Bro Bernard, ini saya pengen tahu tanggapannya terkait dengan ARB yang akan diturunkan jadi 15% gitu ya, dari -7 lebih diturunin lagi gitu, jadi -15% di bulan Juni gitu. Nah, ini menurut Bro Bernard sendiri, apakah akan banyak investor begitu yang posisinya itu wait and see terlebih dahulu gitu, jadi nggak terlalu banyak trading dulu gitu, karena pengen ngelihat nih apa nanti dampaknya, efeknya kalau misalnya yang -7 jadi -15. Ya, tentu saja ini akan berdampak ya, walaupun seperti saya sampaikan tadi tidak akan terlalu signifikan, karena saat ini dominasi retail di trading value sudah tidak sebanyak dulu, hanya 35% dari 10 triliunan. Jadi hanya 3,5 T dibandingkan dulu itu kisaran 45-50% di tahun lalu. Itu di kisaran area 78 T dari 14 triliun. Sehingga dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Tapi buat rekan-rekan yang masuk ke pasar saham di zaman corona, yang paling penting diperhatikan adalah yang pertama nih, manajemen. Kita start small terlebih dahulu, jangan all in. Kemudian yang kedua, start small dan jangan all in. Teman-teman harus disiplin seperti saya sampaikan tadi. Gunakan trading plan yang tepat yang saya sampaikan tadi. Begitu, Daniel. Baik, tapi kalau kondisinya nanti akan seperti itu, sebaiknya kita bertransaksinya lebih banyak ke emiten yang mana nih, Bro Bernard? Okay. Apakah ke blue chip, mid cap, small cap? Oke, jadi saya sekarang mungkin akan bahas ke rekomendasi sektoral ya. Tadi saya sudah membahas kaitannya makroekonomi ya, di mana makroekonomi menurut pandangan saya, suku bunga di Amerika Serikat tidak akan meningkat lagi. 5,25% mentok, karena mengapa? Inflasi jadi di bawah 5%, di angka 4,9%. Rasio antara
hutang dibandingkan dengan GDP di angka 127%, udah cukup signifikan. Kalau dinaikkan lagi, dampaknya apa? Dampaknya Amerika Serikat akan kesulitan membayar hutang. Dan contohnya Jepang. Jepang nggak menaikkan suku bunga, kenapa? Karena dia rasio antara hutang dibandingkan dengan GDP itu lebih dari 200%. Nah, that's why dari situ suku bunga mulai turun, akan menarik. Nah, pertanyaannya, saham apa yang diuntungkan dengan nanti suku bunga yang mengalami penurunan? Yang pertama, tentu saja kalau suku bunga turun, dampaknya adalah orang-orang mulai akan hunting namanya properti. Nah, properti ini sudah mengalami kenaikan lumayan ya, seperti contohnya SMRA, CTRA, ataupun BSDE. Tetapi untuk saat ini valuasinya masih cukup menarik. Jadi kalau menurut saya untuk emiten properti ini, teman-teman bisa lakukan buy on weakness di area-area titik breakout-nya. Jadi contohnya, SMRA area breakout sebelumnya itu di kisaran area 650. Jadinya di dekat-dekat 650 itu kita bisa lakukan pembelian. Nanti stop loss jika dia turun di bawah moving average 20 di kisaran area 620. Itu contohnya. Saya untuk properti saya paling suka SMRA untuk saat ini karena upside-nya dari sebuah sekuritas kita sudah percaya upside-nya masih cukup menarik untuk kita perhatikan. Karena penjualan dari SMRA atau Summarecon Agung itu cukup besar di tahun ini walaupun belum reflect di laporan keuangannya. Kemudian kaitan suku bunga yang udah cenderung turun, sektor apa lagi yang menarik? Yang akan menarik tentu saja adalah sektor kaitannya mengenai otomotif. Orang-orang mulai kredit mobil karena kenapa? Suku bunganya udah kecil. Nah di sini kita bisa perhatikan aset internasional. Aset internasional bisa perhatikan moving average 20 di kisaran area 6425 sampai dengan 6250 ini bisa diperhatikan untuk area lakukan pembelian. Tetapi sekali lagi ini juga udah mulai rally. Jadi teman-teman harus pasang trailing stop atau stop loss untuk saham-saham yang udah rally seperti saat ini. Nah, tadi kita bahas mengenai suku bunga. Yang kedua, isu atau sentimen yang perlu kita perhatikan secara luar biasa adalah kaitannya mengenai clean energy. Di mana berbagai negara saat ini sudah menggembar-gemborkan mengenai clean energy. Kita harus kurangin penggunaan bahan bakar fosil, kita mengurangi penggunaan batu bara, di mana harga saham batu bara juga sudah turun, dan lain sebagainya. Tetapi saham-saham kaitannya mengenai clean energy ini masih lagged banget. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan ya, properti, otomotif udah lumayan naik. Tapi kaitannya mengenai clean energy, terutama kaitan mengenai mobil listrik, yang mana membutuhkan electric vehicle nickel, saham-sahamnya masih cukup lagged. Sehingga dibandingkan dengan properti dan juga kaitannya mengenai otomotif yang udah lari duluan, kalau buat teman-teman yang lebih defensif, yang downside-nya lebih minim, upside-nya lebih banyak adalah saham-saham kaitannya mengenai nikel.